Perkenalkan, nama saya Gideon Rafael Taginting. Saya berasal dari kelas 11 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebihnya mengenai tugas akhir kita, yaitu yang bertemakan kolonialisme imperialisme. Mari kita dalami. Mendengar kolonialisme imperialisme, kita langsung mengingat bahwa penjajahan bangsa Eropa atau pelayaran bangsa Eropa untuk menemukan daerah-daerah. Memang bangsa Eropa sudah melakukan pelayaran sejak abad ke-15 untuk menemukan daerah-daerah yang baru. Ada beberapa faktor pendorong. Yang pertama, faktor pendorong yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga ada salah satu faktor pemicunya, yaitu karena jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, apa sih itu kolonialisme imperialisme? Yang pertama, kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia, yang artinya tanah permukiman atau jajahan. Jadi pengertian kolonialisme adalah memperluas wilayah melalui penjajahan yang dilakukan dalam bentuk koloni eksploitasi dan koloni penduduk. Yang kedua, imperialisme. Bahasa ini juga berasal dari bahasa Latin, yaitu imperium, yang artinya kekuasaan tertinggi. Jadi pengertian imperialisme ialah memegang kendali pemerintahan negara lain yang dilakukan dalam bentuk imperialisme politik, imperialisme ekonomi, dan imperialisme militer. Dan selanjutnya, dampak dari kolonialisme dan imperialisme ya, seperti yang kita tahu, yang pertama adalah tanam paksa. Apa itu tanam paksa? Tanam paksa adalah kebijakan yang mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor nilai jual yang lebih tinggi. Nah, dalam melakukan tanam paksa ada ketentuan-ketentuan yang menyeleweng yang dilakukan oleh bangsa-bangsa pemerintahan kolonial. Yang pertama, ketentuannya adalah tanah untuk tanam paksa berukuran 20% atau 1/5 dari luas tanah. Dan tetapi di sini ada penyelewengan yang nyatanya tanah untuk tanam paksa lebih dari 20% dari 1/5 tanahnya. Dan selanjutnya, tanah yang dipakai untuk tanaman paksa bebas dari pajak. Tetapi dalam kenyataannya, tanah yang dipakai masih dipungut atau dikenai pajak oleh pemerintah kolonial. Dan selanjutnya, kegagalan tanam paksa menjadi tanggung jawab pemerintah kolonial. Tapi apa nyatanya, kegagalan tanam paksa masih ditanggung oleh pemerintah kolonial. Tidak ditanggung oleh pemerintah kolonial, melainkan ditanggung oleh petani. Selanjutnya, dampak tanam paksa. Yang dampak ini memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif dari tanam paksa adalah bencana kelaparan di beberapa daerah. Tapi jangan salah, dampak dari tanam paksa juga ada yang berdampak positif, yaitu dikenalnya tanaman berkomoditas ekspor oleh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, dampak dari kolonialisme dan imperialisme yaitu politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan yang memperbolehkan pengusaha swasta untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Dampak dari politik pintu terbuka yaitu dampak negatifnya adalah beban kerja semakin berat dan kontrak kerja yang tidak adil. Dan dampak positifnya juga ialah bertambahlah jumlah perusahaan swasta di Indonesia. Yang selanjutnya adalah politik etis. Mungkin kita sering mendengar politik etis, namun tidak tahu apa artinya. Politik etis adalah
politik balas budi sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Sekian kurang lebihnya penjelasan mengenai kolonialisme dan imperialisme. Saya ucapkan terima kasih.